melakukan kebaikan itu menyebabkan kita merasa gembira, merasa bahagia. Nanti kita akan Assalamualaikum semuanya, Bu Sari, Pak Haidar, dan beberapa teman-teman sudah bergabung di sini. Siapa yang sudah melakukan perbuatan baik hari ini? Oh, ada Aisyah. Oke, coba Aisyah, misalnya mau dengar dong dari Aisyah, perbuatan baik apa yang Aisyah sudah lakukan di hari ini? Memasak, bantuin Bunda masak pesanan. Bantuin Bunda masak pesanan. Itu buat buka puasa ya? Wah, hebat Aisyah. Pasti banyak yang dimasak ya. Luar biasa. Baik, kita akan mulai pertemuan sharing ini baik dengan mengucapkan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai, Ticeraan sepertinya akan berbagi informasi tentang Bapak Haidar Bagir. Beliau merupakan Ketua Yayasan Lazardi Hayati dan merupakan kakek dari Kaina. Kemudian beliau juga merupakan seorang penulis buku-buku tasawuf. Nah, jadi nanti kalian bisa bertanya dengan Bapak Haidar tentang hal-hal yang berkenaan dengan apa sih yang pernah kalian alami ketika kalian berbagi, lalu apa yang kalian rasakan saat kalian sedang berbagi tersebut. Baik. Nah, saat ini sudah ada 75 partisipan dalam pertemuan ini, Pak Haidar. Apakah kita akan mulai sekarang, Pak Haidar? Halo. Halo, Assalamualaikum Pak Haidar. Oke, sekarang udah jelas. Udah jelas ya? Oke. Iya, alhamdulillah sehat Pak Haidar. Alhamdulillah Sehat. Ini saya jarang melihat, ini Ticeraan jarang loh melihat Pak Haidar pakai baju kaos terus menggunakan topi pen. Biasanya ketemu Pak Haidar pakai baju kemeja putih. Biar kayak pendongeng, betul. Pendongeng, betul. Iya. Hari ini nanti Pak Haidar akan bercerita tentang berbagai macam kisah yang mungkin akan memberikan pengetahuan tentang kebaikan itu ternyata bisa dimulai tidak hanya hal-hal yang besar ya Pak Haidar, juga ternyata bisa dilakukan oleh hal-hal yang kecil dan oleh kita yang mungkin masih kelas 2. Betul begitu Pak Haidar? Iya, betul. Nanti ada Pak Haidar akan bawakan 3 cerita pendek-pendek, ada animasinya. Nah, nanti di situ kita bisa belajar bersama hal-hal baik apa yang kita bisa lakukan, dan kalau kita lakukan itu kita akan merasa senang, kita akan merasa gembira, gitu ya. Melakukan kebaikan itu menyebabkan kita merasa gembira, merasa bahagia. Nanti kita akan tonton 3 video-video pendek. Oh, betul. Jadi Pak Haidar sudah mempersiapkan nih beberapa link video-video kisah-kisah inspiratif mengenai kebaikan yang bisa kita tonton sama-sama. Nah, ini mereka kelas 2 ini Pak Haidar sedang proyek tentang berbuat baik itu menyenangkan. Sebelumnya mereka diminta untuk menceritakan dalam bentuk sebuah video atau foto tentang kebaikan apa saja yang sudah pernah mereka hal-hal apa saja yang mereka syukuri walaupun dalam kondisi tidak bisa keluar rumah atau belajar di rumah seperti ini. Jadi kemarin ada beberapa yang sudah share. Mungkin Pak Haidar mau melihat salah satu dari video anak-anak ini? Iya, baik. Terima kasih ya. Ya, sebentar saya buka dulu. Nah. Give thanks to Allah for the moon and the stars. Praise Him all day for what is and what was. Take hold of your iman, don't give in to shaitan. Oh, you who believe, please give thanks to Allah. Allahu Ghafoor, Allahu Rahim, Health, enough food, have fun every day. ورازقنا وهو على كل شيء قدير. Allah is I thankful for the time with my family because I can pray with my brother and salat berjamaah with my family.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. For the moon and the stars, praise Him all day for what is and what was. Take hold of your iman, don't give in to Ada shaitan. rumah dan tidak Please give thanks to kepanasan, kedinginan, ada makanan. Allahu Aku bersyukur telah punya listrik karena setiap hari di rumah ada listrik. Bisa ketemu papa, adik, mama tiap hari. Allah is Rahim, Allah is the one who loves the muhsinin. He is our creator, He is our sustainer, and He is the one who is our I'm making milk tea for my people the grateful. moon and the stars. Praise Him all day for what is and what was. Take hold of your iman, don't give in to shaitan. Oh, you who believe, please give thanks to Allah. Allahu Ghafur, Allahu Rahim, Allahu yuhibbul muhsinin, wa khaliquna. Nah, Pak Haidar, kali ini anak-anak sedang berdiskusi tentang proyek mereka tentang berbuat baik. Mereka akan melakukan sebuah pekerjaan berbuat baik yang kemudian mereka akan diberikan upah, walaupun ini diarahkan untuk tidak mengajarkan pada pamrih, dan upahnya itu dari orang tuanya akan ditabung dan kemudian mereka akan berdiskusi tentang bentuk produk akhir apa dalam bentuk sedekah apa yang akan mereka gunakan dari upah yang mereka dapatkan selama ini setelah membantu pekerjaan di rumah atau membantu orang tuanya. Nah, kali ini kemudian ada beberapa yang sempat bertanya kepada saya, "Ticeraan, kalau aku berbuat baik tapi temannya jahat, kira-kira gimana ya? Aku nggak mau temenan sama dia." Nah, kira-kira Pak Haidar punya tips nggak dari pengalaman Pak Haidar dulu mungkin? Atau ketika di masa kecil punya teman yang mungkin jahil atau berbuat tidak baik pada kita, tapi akhirnya kita jadi malas berteman dengan dia. Iya, jadi gini anak-anak ya, sayang Pak Haidar nggak bisa dengar suara anak-anak, tapi nggak apa-apa, soalnya kalau nggak di-unmute, nanti suaranya kacau balau. Ya. Sebetulnya begini, memang sulit ya anak-anak untuk berbuat baik sama orang yang nyebelin. Tapi sebetulnya begini, sebetulnya teman-teman kita yang kelihatannya nyebelin, ya, teman-teman kita yang jahat, misalnya Kak Malak, tahu anak-anak Malak ya, minta duit di kita, ya, dan lain-lain. Sebetulnya anak-anak seperti ini itu juga kepengen punya teman. Jadi mereka itu kepengen punya teman, kepengen dikagumi, kepengen disayangi. Cuman mereka nggak tahu caranya. Mereka nggak tahu caranya, dikira supaya mereka senang dan punya banyak teman tuh caranya dengan membuli, caranya dengan malak, ya minta duit, caranya dengan marah-marah. Padahal itu sebetulnya semua anak, bahkan orang dewasa juga anak-anak, semua orang itu sebetulnya apa sih tujuan hidupnya? Mereka mau bahagia. Nah, cuman ada orang-orang tertentu yang nggak tahu caranya bahagia itu bagaimana. Akhirnya mereka jahat. Kalau misalnya ada teman sebaya kita, dia barangkali bingung, ini supaya teman-teman saya suka sama saya gimana? Oh, saya mesti bergaya jadi bully. Nanti mereka akan takut terus jadi teman saya, misalnya begitu. Jadi mereka nggak tahu caranya. Padahal cara untuk menjadi teman itu paling baik itu berbuat baik. Nah, kalau kita ketemu sama teman-teman seperti itu gimana? Jangan dimusuhin, ya, jangan dimusuhin. Coba kita tetap berbuat baik sama dia dengan bermacam-macam cara, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan kebaikan yang sesungguhnya itu justru misalnya berbuat baik kepada orang yang bersalah sama kita, ya. Jadi orang bersalah kita berbuat baik, itu adalah kebaikan yang paling tinggi. Nah, kalau misalnya ada orang jahat atau teman kita yang misalnya membuli, terus kita benci sama dia, nanti kita sama dia, benci bertemu dengan benci.
Tapi harusnya, oh ini sebetulnya temanku ini perlu dikasihani. Dia kepengen punya teman banyak, dia kepengen seneng-seneng, ya. Cuman dia nggak tahu caranya. Akhirnya cara-caranya keliru. Nah, orang begini ini sebetulnya orang yang perlu kita kasihani. Teman kita yang begini ini teman yang kita perlu kasihani. Nah, karena anak-anak masih kecil, mungkin kalau nggak tahu caranya, ya nanti tanya sama gurunya. Pak Guru, Bu Guru, ini ada temanku begini. Nah, aku nggak benci sama dia, aku pengen menolong supaya dia menjadi anak yang baik, supaya dia menjadi anak yang bahagia. Caranya gimana ya Pak Guru, Bu Guru? Nah, nanti Pak Guru sama Bu Guru bisa membantu. Mungkin beberapa anak diminta jadi temannya, mungkin didatangi rumahnya, mungkin dibelikan hadiah, ya. Banyak yang bisa kita lakukan untuk membantu teman kita yang jahat. Tapi jangan dibenci. Ya, jangan dibenci. Mungkin anak-anak kan masih kecil. Caranya gimana dong? Kami kan masih kecil. Ya itu tadi, datang ke Pak Guru atau guru, teachernya. Nanti dicari jalan bagaimana supaya bisa mengubah teman kita yang mungkin suka menguji, suka malak, suka menjadi orang baik. Karena mereka sebetulnya ingin jadi orang baik, mereka ingin disayangi, mereka ingin punya banyak teman, tapi mereka nggak tahu caranya. Atau memang dia punya masalah dalam berkomunikasi, ya. Mungkin dia punya pengalaman masa lalu yang buruk, yang membentuk dia menjadi anak yang kurang baik, ya. Nah, jadi kita harus membantu. Kalau nggak bisa membantu sendiri, minta petunjuk, minta saran, atau nanti dikoordinasi oleh teacher, bagaimana caranya supaya pelan-pelan kita bisa menjadikan teman kita yang mungkin kurang baik menjadi lebih baik. Dan perlu kesabaran juga, nggak bisa hanya sekali, mungkin perlu waktu lama sampai akhirnya teman kita itu bisa kita sadarkan dan tidak lagi menjadi teman yang jahat. Kira-kira gitu ya. Oke, jadi intinya pertama jangan benci dulu ya Pak Haidar, jangan Ya, nggak boleh benci, itu sama sekali nggak boleh. Biarpun sama orang jahat, jangan benci. Orang jahat kalau orangnya sudah dewasa, mungkin dia dihukum, mungkin dia di penjara dan lain sebagainya. Tapi bukan karena benci, kita berharap kalau dia dihukum, dia menjadi baik. Nah, kalau teman sebaya anak-anak sendiri yang baru kelas 2 SD, ya caranya memang harus kita lakukan amal-amal baik dari teman-temannya, dibimbing sama guru untuk menjadikan dia lebih baik. Tapi benci itu nggak boleh, ya. Benci itu boleh hanya kepada perbuatan yang buruk. Kita benci pada perbuatan membuli, boleh. Kita benci pada perbuatan malak, meres, meminta uang temannya dengan paksa, itu boleh kita benci. Ya, kita boleh benci pada perbuatan, tapi jangan benci pada pelakunya, karena pelakunya itu sebetulnya di hati kecilnya dia ingin bahagia, dia ingin disayangi, dia ingin punya teman banyak, cuman dia nggak tahu caranya sehingga caranya keliru. Bencilah perbuatannya, jangan membenci pelaku. Ya. Oke, iya betul. Jadi jangan dibenci dan harus tetap ditemani. Kalau dia melakukan hal yang tidak baik, mungkin kita bisa minta bantuan dari guru atau orang dewasa sekitar ya Pak Haidar. Iya, Tapi jangan betul. dibenci. Nah, apakah Gretu ada yang ingin bertanya kepada Pak Haidar? Misalnya akan cek kolom chatnya yang ingin bertanya. Oke. Tadi aku bermain sama adik, tadi aku merapikan mainan teacher. Oh, tadi ini anak-anak banyak yang menyebutkan hal-hal baik yang sudah mereka sampaikan. Baik, apa kalau ada yang ingin bertanya, Ya, misal? ada satu hal tadi yang mau saya sampaikan. Anak-anak kan tahu ya, sekolah kita itu namanya apa? Lazuardi Global Compassionate School. Sekolah global Islam berwawasan belas AC. Belas AC itu artinya belas kasihan anak-anak. Jadi kita harus menjadi orang yang punya belas kasihan. Belas kasihan kepada orang yang susah, orang yang miskin, orang yang sakit. Tapi juga termasuk belas kasihan sama siapa saja. Bahkan pada orang yang
tingkah lakunya tidak baik, kita tetap harus memiliki belas kasihan. Bahwa orang ini ingin bahagia, ingin punya teman, ingin dicintai, tapi tidak tahu caranya. Karena itu kita bantu dia untuk mendapatkan caranya. Itu maksudnya Lazuardi sebagai sekolah kelas AC yang selalu siswa-siswanya, guru-gurunya, semua karyawannya memiliki belas kasihan kepada orang yang punya masalah, termasuk orang yang punya masalah tidak tahu caranya menjadi orang baik. Ya. Pak Haidar bukan bilang bahwa kalau ada orang dewasa ya jahat dibiarin, bukan. Kalau ada orang dewasa jahat ya hukum diberlakukan atas dia. Kalau dia harus ditahan, dipenjara, direhabilitasi, diperbaiki di penjara ya di penjara ya. Tapi kalau anak-anak kan nggak di penjara. Nah, jadi kalau orang dewasa berbuat jahat ya harus ditahan, harus dilawan. Tapi ketika kita melawan, ketika kita kalau perlu menangkap dan memenjarakan, jangan karena benci. Tapi kita ingin orang itu menjadi lebih baik. Nah kalau teman-teman sebaya kita masih anak-anak kan nggak mungkin di penjara. Maka tugas kita semua, masyarakat, orang tuanya, tetangganya, teman-temannya, gurunya, tugas kita semua dengan belas kasihan, dengan belas asih namanya, dengan compassion, kita berusaha tidak membenci dia, tentu tidak membiarkan dia berlaku buruk, nanti Bapak Ibu guru juga bisa membantu, tapi kita dekati, kita sayangi, supaya nanti dia bisa menjadi lebih baik. Jadi bukan membiarkan keburukan, bukan tidak dibiarkan, cuma ketika kita berusaha melawan atau memperbaiki keburukan, jangan dengan benci. Karena kalau dengan benci, pertama, susah memperbaiki orang yang tingkah lakunya dengan benci, ya. Kedua, kita pasti tidak ingin membuat dia lebih baik. Kalau kita benci sama teman kita, kan kita maunya teman kita celaka. Kan nggak boleh kita ingin teman kita celaka. Kita harus ingin kebaikan bagi teman kita, meskipun tingkah lakunya kurang baik. Jadi kita tidak suka pada tingkah lakunya, tapi kita tidak boleh membenci pada teman kita yang tingkah laku kurang baik. Begitu. Jadi tidak boleh membenci. Nah, ini ada pertanyaan berikutnya Pak Haidar. Ada dari Adelia, Adel dari kelas 2 Hakim, bertanya, teacher sekarang lagi musim pandemi corona, kita kan nggak boleh keluar, lalu bagaimana cara bersedekahnya? Oh, rupanya Adelia ingin bersedekah, mungkin bersedekahnya seperti apa, tapi tidak bisa keluar rumah Pak Haidar. Kira-kira Pak Haidar punya saran nggak kira-kira? Ya, banyak cara. Siapa Adelia ya? Siapa yang Iya Pak Haidar, Adelia. Adelia dari kelas 2 Hakim, betul. Adelia, caranya banyak Adelia ya. Bisa sekarang ini karena pandemi corona ini yang paling susah sekarang jatuh miskin, itu misalnya pedagang keliling, orang takut dari mereka sehingga pendapatannya menjadi turun ya. Kemudian ada ojek online ya. Ada banyak yang mungkin orang-orang yang lewat di depan rumah kita. Ada penjual cincau, ada penjual bakso, ada tukang membetulkan sepatu yang rusak, ada penjahit celana jin, yang seringkali lewat di rumah kita, itu kita panggil saja, kita bilang, Pak, Bu, ini kebetulan aku punya tabungan, aku ingin membantu Bapak Ibu, boleh enggak? Nah, nanti dikasih ke mereka, bisa ya. Nah, terus bisa juga dititipkan ke masjid, sebagian masjid-masjid juga mengumpulkan uang untuk membantu orang-orang yang menjadi kesulitan ekonomi, ya, karena tidak bisa bekerja. Nanti sebagian masjid mengumpulkan. Terus ada juga yang melakukan pengumpulan dana lewat cara-cara lain. Pak Haidar bekerja sama dengan Ibu Alisa Wahid, misalnya contohnya Ibu Alisa Wahid itu salah seorang putrinya atau putri sulungnya presiden kita yang keberapa ya, Pak Abdurrahman Wahid almarhum, itu keempat Pak ya. Keempat ya. Jadi Pak Haidar bekerja sama dengan almarhum presiden Republik Indonesia yang keempat, putri sulungnya namanya Ibu Alisa Wahid. Pak Haidar juga mengumpulkan dana, kemudian membelikan sembako, dan dibagi-bagikan ke seluruh Indonesia. Alhamdulillah sudah terkumpul sekarang
menuju ke 6 miliar dana yang terkumpul. Nah, itu kemudian nanti dibagi-bagikan ke seluruh Indonesia kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, kalau kalian mau nanti dibantu ayah atau ibu, kalian juga bisa membantu gerakan-gerakan seperti ini. Yang Pak Haidar punya itu namanya saling jaga hadapi corona. Saling jaga hadapi corona. Bisa juga kalian menyumbang ke situ, nanti diatur untuk membantu orang-orang yang susah. Ada juga lembaga-lembaga seperti misalnya dompet apa, ya. Ada juga lembaga seperti ACT. Ada banyak sekali lembaga-lembaga yang membantu orang-orang yang kesulitan ekonomi, kesulitan kesehatan, yang kalian bisa titipkan uang kalian, nanti mereka membantu mendistribusikannya kepada orang-orang yang paling membutuhkan. Jadi bisa sedekah langsung, ya, utamakan tetangga-tetangga kalian dulu. Rasulullah mengajarkan yang paling penting kalau dibantu adalah tetangga-tetangga. Kalau kalian tinggal di kompleks, nggak ada orang susah, carilah tetangga-tetangga kalian di luar kompleks. Kemudian berdagang-dagang keliling, ya. Baru nanti kalau ada kelebihan uang bisa dititipkan ke lembaga-lembaga atau gerakan-gerakan yang secara khusus didirikan untuk bisa menampung dana sumbangan dan membagikan kepada yang berhak, ya. Itu Adelia, ya. Oke, terima kasih banyak Pak Haidar. Lalu ada pertanyaan. Mbak, Ya baik. Sebagai informasi, alhamdulillah kemarin Pak Haidar uang amal anak-anak itu sudah kami kirimkan juga ke Ayo Saling Jaga sebagai bentuk donasi dari anak-anak SD Lazuardi. Oh, alhamdulillah, ya, alhamdulillah. Iya. Bagus sekali. Itu yang dari uang amal hari Jumat. Mungkin nanti kalau masing-masing mau langsung sendiri juga bisa ya Pak Haidar. Ya, kalau mau belajar caranya itu kan ada platform namanya kitabisa.com. Mudah sekali. Itu kitabisa.com/bantu ekonomi warga. Itu bisa mudah sekali, 10.000 sudah bisa menyumbang di situ. Ya. Pak Haidar juga tahu sebagian dana sosial yang dikumpulkan oleh sekolah dan bapak dan ibu juga sudah didistribusikan atau dipakai membeli sembako, dan sembakonya sudah didistribusikan kepada warga di sekitar lokasi sekolah kita juga, ya. Ada 400 orang yang mendapatkan bantuan dari dana sosial sekolah kita, Pak Zuhadi. Alhamdulillah. Ya, bisa juga dititipkan sekolah, masih bisa, ya. Baik, terima kasih Pak Haidar. Tadi ada Kenzo yang tunjuk tangan. Kenzo, halo. Apakah Kenzo mau bertanya dengan Pak Haidar langsung? Kenzo boleh disampaikan langsung kepada Pak Haidar. Teacher, misalnya kalau kita ada orang yang lagi kesel, nah habis itu kita mau bantuin tapi dianya malah marah, teacher. Oh, justru niat baiknya ingin membantu malah dimarahi Pak Haidar katanya. Ya, Baik, ya, terima jadi kasih, memang Kenzo. kita harus lihat. Kalau misal lagi marah-marah, ya mungkin kita tunggu dulu sampai reda. Mungkin kita bisa bilang kepada teacher, ini temanku siapa? Temanku namanya Haidar, ini lagi marah-marah nih. Nah, bisa nggak teacher bantuin supaya dia nggak marah-marah, aku mau bantu, gitu ya. Jadi nggak harus dipaksain waktu itu juga. Kalau keadaannya nggak memungkinkan, ditunggu, minta bantuan teacher supaya dia reda, nanti pada saat yang tepat baru kita mencoba membantu dia, ya. Ini Bu Miss Aan sama teacher Aan atau teacher Sari. Betul, Bu. Kalau kita putar satu-satu animasinya, Boleh, Pak. seperti tanya jawab gimana? Karena Siap, kalau boleh. satu animasinya mungkin 12 menit. Oh, boleh. Kita putar satu persatu ya Pak Haidar. Ini yang pertama mau diputar anak-anak, animasi yang Anjing dan bangau Pak Haidar, betul?
Jadi anak-anak bisa lihat bahwa tolong-menolong itu berakhir dengan kebaikan bagi semuanya. Anak-anak Bango bisa makan, ya. Kemudian pemilik anjing putih itu bisa mendapatkan ikan yang ketika dia mancing dia belum dapat, ya. Dan si anjing putih berbahagia karena dia bisa menolong Bango dan anak-anaknya dan bisa membahagiakan nelayan majikannya itu, ya, pemiliknya. Jadi semua senang. Bango berbahagia, pemilik anjing putih berbahagia, dan si anjing sendiri berbahagia karena dia bisa membahagiakan pemiliknya dan bisa membahagiakan burung Bango itu. Ya, nah, pesan dari animasi ini, jadi kira-kira pesan dari film itu adalah saling tolong menolong itu melahirkan kebahagiaan di dalam diri kita, ya. Saling tolong menolong itu melahirkan kebahagiaan pada diri kita seperti anjing putih tadi. Awalnya dia berantem sama si Bango karena dia tidak mau cacing milik majikannya diambil, tapi akhirnya dia berikan dengan sukarela. Ternyata itu bisa memberi makan Bango dan menghasilkan banyak ikan yang dibawa oleh Bango itu untuk pemiliknya. Semua senang, si anjing berbahagia karena bisa membahagiakan Bango dan anak-anaknya dan bisa membahagiakan pemiliknya. Begitulah tolong-menolong, berbuat kebaikan itu selalu membahagiakan semua orang. Ya, kita coba yang kedua mungkin. Tentang apa Pak Haidar? Yang kedua yang apa? Cheerful giver. Cheerful giver ya Pak. Baik, saya akan share. Bicara akan share. A little girl went to the park with her dad.
and you wouldn't believe all the fun that they had. They went on the slide, and they went on the swings. They climbed up the trees and did lots of other fun things. After playing for a while, it was time for a snack. They sat down on a bench, and the girl opened her backpack. She reached inside and said, "Oh, looky!" It was a great big chocolate chip cookie. She picked up the cookie and broke off a chunk. But then she looked up and saw a cheery chipmunk. "Oh, hi, little chipmunk. Are you hungry too?" "Well, this little piece can be just for you." The girl broke off another small bite when a bouncy birdie came into her sight. "Oh, hi, little bird. Are you hungry too?" "Well, this little piece can be just for you." She broke off another piece just like that. But someone was watching her. It was a curious cat. "Oh, hi, little cat. Are you hungry too?" "Well, this little piece can be just for you." Now the cookie was small and it would be all gone soon. But then the girl noticed a rowdy raccoon. "Oh, hi, little raccoon. Are you hungry too?" "Well, this last piece can be just for you." After she gave her cookie away, her father didn't quite know what to say. "You can share if you want, I don't mind. But wasn't that cookie your favorite kind?" "It's only a chocolate chip cookie," she replied. "I'm not really sad and I'm not gonna cry. I do like cookies very much, you see. But I love those around me even more. That matters the most to me." Ya, sekali lagi, ketika kita memberi anak-anak, kita akan merasa, wah, punyaku jadi berkurang, gitu kan. Karena aku berikan, punyaku jadi berkurang. Kita berpikir kita akan merasa sedih karena milik kita menjadi berkurang diberikan orang lain. Tapi adik-adik nanti bisa merasakan bahwa kebahagiaan memberi itu akan memberikan kepada, atau memberi itu akan memberikan kepada kita kebahagiaan yang jauh lebih besar daripada berkurangnya milik kita karena kita memberi. Kita bahagia dan kita akan merasa bahwa apa yang kita ambil dari milik kita dan kita berikan ke orang lain itu tidak ada artinya dibanding kebahagiaan yang kita rasakan ketika kita membantu dan menolong orang, ya. Nah, sebelum tanya jawab, coba kita putar animasi yang ketiga, setelah itu kita diskusi. Sometimes we are selfish and don't even know it. Sometimes we're not happy and don't want to show it. Clarence the fox was both of these things. And when he saw others happy, it would make his heart sting. He thought, why is it so? I can't seem to see. Why happiness found them, but hasn't found me? Maybe it's this. I know what to do. If I find what they have, I'll find happiness too. So he set out to find what it was that they had. And soon he would know what was making them glad. First he came across Lucy, a kind bunny rabbit, and when it came to happiness, there was no doubt she had it. Clarence asked, "Miss Lucy, my neighbor and friend, what makes you so happy from day's start to its end?" "Oh, Clarence, my boy," Lucy said with a smile, "if I gave all the reasons, it would sure take a while. But here is just one of the things I love most. Take my very best carrot. And now listen close. Giving is better
far better than getting. I know it may not seem true, but just try it once and you'll find what you're missing. That giving is better for me and for you. Clarence ran off, thinking, that must be wrong. Giving is better? What an odd, silly song. Next thing he knew, Clarence ran into James, a chipmunk whose smile had brought him some fame. James, tell me, please, Clarence began inquiring, how can it be that you never stop smiling? It's simple, my friend, James quickly replied. I'm thankful for all that I have in my life. Now have some of my acorns. I have plenty, you see. I've got less than I want, but more than I need. Giving is better, far better than getting. I know it may not seem true, but just try it once and you'll find what you're missing. That giving is better for me and for you. As Clarence kept going, he thought like before, how can giving be better? Is less somehow more? Then he ran into Owen, a most unselfish moose. Maybe he'd know the way to help Clarence's blues. Owen, please help me. I can't seem to find why everyone's heart is more happy than mine. Owen responded with a big, toothy grin. I know what you're seeking. It's something within. If you search your own heart, it will soon become clear. But take my hat and scarf, as it's quite cold out here. As Clarence was leaving, he heard Owen sing too. Giving is better for me and for you. I still don't get it, Clarence thought to himself. I have all these nice gifts, but they just haven't helped. And finding no answer, Clarence turned to go home, when he saw Willow the beaver looking sad and alone. Tell me, my friend, why are you so sad? Has something gone wrong that has made you feel bad? It's nothing that happened. Willow said with a tear. It's about all of the things that I'm missing right here. You see, I'm building a snowman, but I cannot proceed, as I don't have the things that a good snowman needs. So instead, he's just plain, with no face to show. He won't be a real snowman, just 3 balls of snow. Clarence wished he could help, but what could he do? How could he make Willow happy if he was sad too? Then Clarence remembered all the gifts in his pack, and perhaps to be happy, he should try giving back. So he said to Willow, I think I've got what you need. And all because others have been so kind to me. Clarence gave Willow the carrot, acorns, hat, and the scarf. Then she finished her snowman, and it warmed both their hearts. As he turned to go home, Clarence felt kind of strange. The sting in his heart had suddenly changed. Though his pack was now empty, his heart overflowed. Was it the things he had given, or the kindness he'd shown? Just then Clarence realized he had it all wrong. Trying just to be happy kept him sad all along. Owen was right, Clarence thought with a smile. There's something within that I've had all the while. Well, Clarence the Fox was much happier now, and when others asked why, he would sing to tell how. Giving is better, far better than getting. I know it may not seem true, but just try it once and you'll find what you're missing. That giving is better for me and for you. Seperti apa yang disampaikan di cerita itu,
bahwa memberi itu meskipun milik kita berkurang, akan memberikan sesuatu yang jauh lebih besar daripada apa yang kurang dari diri kita. Meskipun kita kurang, barang kita kurang karena kita berikan, tapi kita dapat kebahagiaan yang jauh lebih besar, dan kebahagiaan itu adalah sesuatu yang dicari semua orang. Semua orang itu cari uang, pengen punya rumah besar, pengen punya mobil bagus, kalau bisa lebih dari satu, itu sebetulnya dia bukan cari mobil atau rumah atau uang, dia mencari kebahagiaan. Dia pikir dengan menumpuk uang, punya rumah besar, punya mobil bagus, hidupnya akan bahagia. Tapi ternyata bukan itu kunci atau resep kebahagiaan. Resep kebahagiaan itu kalau kita berbagi sama orang. Milik kita berkurang, ya, tapi masih cukup untuk diri kita sendiri, dan kita akan mendapatkan kebahagiaan yang besar karena memberi. Yang kita beri bahagia, kita sendiri jauh lebih berbahagia lagi, karena memberi itu selalu memberikan kebahagiaan kepada diri kita. Jadi memberi itu adalah cara kita menolong orang lain, tapi memberi itu juga cara kita menolong diri kita sendiri. Yang diberi yang kekurangan menjadi tidak kekurangan, kita tolong. Kita yang selama ini belum merasakan kebahagiaan atau kebahagiaan dalam hidup kita kurang, kita menolong diri kita dengan mendatangkan kebahagiaan dengan cara berbagi kepada orang lain. Kira-kira ceritanya begitu anak-anak ya. Ceritanya ternyata sangat bagus ya Pak. Awalnya dia sedih, akhirnya dia menjadi bahagia karena dia banyak memberikan hal-hal yang dia terima justru ya. Nah ini ada beberapa pertanyaan, misalnya akan mulai dari Haira ya. Halo Haira, apakah Haira siap? Oke. Baik Haira, apa yang ingin Haira tanyakan kepada Pak Haidar? Kenapa bisa senang padahal yang misalnya yang kita punya berkurang, kenapa bisa senang? Oke, baik, terima kasih Anak-anak Haidar. bisa bertanya, senang itu adanya di lidah, atau di tangan, atau di kaki, atau di mata, atau di hati? Senang itu di mana? Coba Haira tadi. Kira-kira senang itu di mata, di tangan, di kaki, di badan, atau senang itu di dalam hati? Oke, menurut Haira senang di dalam hati katanya Pak Haidar. Nah, senang itu di dalam hati. Kalau lapar itu dikasih makan, kita kenyang. Kalau mata kita ingin enak, kita lihat pemandangan, ya. Kalau kita atau lihat film misalnya ya. Kalau sesuatu yang ada di badan kita itu bisa disenangkan, dibuat enak dengan sesuatu yang berhubungan dengan badan, makanan, rekreasi. Tapi tadi seperti Haira bilang, kebahagiaan itu tempatnya di mana? Di dalam hati. Kita kan nggak bisa misalnya makan Kentucky Fried Chicken untuk hati kita, kan nggak bisa. Kita nggak bisa memasukkan cerita film ke dalam hati kita. Film itu dilihat pakai mata, pakai telinga. Nah, hati itu bisanya diberi makan dengan apa? Supaya hatinya merasa puas. Tadi kalau perut supaya merasa puas dikasih makan. Mata supaya merasa puas dikasih pemandangan. Atau telinga dikasih musik. Kalau hati kan nggak bisa. Hati nggak bisa dikasih musik. Hati nggak bisa dikasih makan. Hati itu harus kalau mau diberi makan bukan dengan benda-benda. Nah, hati itu kalau mau dikasih makan dengan kebaikan. Kalau kita berbuat baik, hati kita merasa puas, maka datanglah kebahagiaan itu. Ya. Jadi berkurang memang, uang kita berkurang sedikit, kemudian dengan kita berbuat baik, perbuatan baik itu mengisi hati kita, menyebabkan hati kita merasa puas, nah, datanglah kebahagiaan kepada diri kita. Ya. Jadi nggak bisa memberi makan hati dengan nasi, nggak bisa. Memberi makan hati dengan musik, nggak bisa. Ya, musik itu buat telinga, meskipun akhirnya kita juga bisa senang. Tapi hati kita itu paling puas, paling kenyang kalau diberi dengan kebaikan.
Kalau sudah kenyang, sudah puas, hati itu menjadi bahagia dan kita menjadi bahagia. Gitu ya, Haira ya. Oke. Oke. Baik, terima kasih Haira. Boleh di mute lagi sayang. Sekarang misalnya akan berikan kesempatan hanya untuk 3 pertanyaan lagi. Tadi ada beberapa yang sudah ngangkat tangan. Yang masih ini Haira silakan di mute dulu sayang. Baik, nah ini ada siapa ya? Tadi Haira sudah ada Ronaldo. Nih Ronaldo pencitraan belum. Oke, Fatia. Halo Fatia. Halo, Assalamualaikum Fatia. Oh, Fatianya tidak bertempat. Baik, misalnya cari lagi tadi yang sudah angkat tangan. Nah, Pak Haidar, ini hari ini anak-anak kelas 2 sedang memakai seragam sekolah hari Selasa, Pak Haidar. Karena hari ini hari Selasa mereka pakai seragam sekolah. Kenapa? Karena kemarin banyak yang curhat kepada teachernya bahwa mereka kangen ke sekolah. Kira-kira nih Pak Haidar, untuk membuat kita senang atau bahagia saat dalam kondisi seperti ini, nggak bisa ke sekolah, nggak bisa ketemu teman-teman, nggak bisa main di luar atau main sepeda secara bebas. Adakah Pak Haidar punya saran-saran yang bisa dibagikan ke anak-anak kelas 2 khususnya? Ya, memang ini pertama kita memang berada dalam kondisi sulit ya. Ini adalah kondisi di mana kita mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya dikasih ujian apa? Sama seperti kalau di sekolah kita mendapatkan soal ujian, itu kan bukan karena gurunya senang membuat kesulitan kepada kita, ya, bukan karena itu. Jadi sama seperti kalau sekolah memberi kalian ujian, itu kan bukan karena sekolah senang memberi kalian kesulitan, tapi karena sekolah ingin kamu menjadi orang yang lebih baik, diuji, diberi ujian, kemudian kalian belajar, mendapatkan pelajaran dari ujian-ujian itu, sehingga setelah ujian kalian menjadi orang yang lebih baik atau siswa yang lebih baik. Jadi tujuan ujian itu adalah supaya kalian belajar. Ada kesulitan, belajar mengatasi, dengan itu kalian menjadi lebih baik. Wabah corona ini juga ujian, sama. Tuhan, Allah SWT, seperti guru-guru kalian, orang tua kalian memberi ujian. Jadi kalian disuruh belajar. Kalau kalian begini, sebaiknya respon kalian bagaimana? Tanggapan kalian bagaimana? Nah, tanggapan pertama yang Allah inginkan kita punyai karena wabah ini pertama adalah sabar. Kan kesabaran itu baik. Kadang-kadang kita kan nggak sabaran. Nah, dengan ujian ini kita harus belajar sabar. Harus di rumah, nggak bisa berangkat ke sekolah, sulit ketemu teman-teman. Nah, ini kan semua nggak enak. Nah, kita harus belajar sabar. Kesabaran itu dalam hidup sangat diperlukan. Dalam keadaan ujian seperti sekarang, ujian ada wabah ini, kita belajar kesabaran. Ya, kita belajar kesabaran. Itu salah satu pelajarannya. Tapi kita belajar macam-macam, misalnya belajar juga sekarang study at home, menggunakan aplikasi-aplikasi yang selama ini mungkin belum kita lakukan. Kemudian selama ini barangkali kita agak kurang menjalin komunikasi dengan keluarga. Sekarang kita punya banyak kesempatan menjalin komunikasi dengan keluarga, ya. Mungkin banyak hal lain yang bisa kita pelajari juga di rumah. Pasti ujian ini berupa wabah corona yang menyebabkan kita sulit keluar rumah, pasti ini memberi banyak pelajaran asal kita sabar dan kita nggak cuma ngomel-ngomel. Kalau kita dikasih ujian cuma ngomel-ngomel, misalnya kita lagi di kelas, hari ini pukul 8 sampai pukul 9 ujian. Soal ujian dibagikan, terus kita lihat ngapain sih dikasih soal-soal begini, buat susah aja. Terus 1 jam kita ngomel saja. Ya akhirnya kita nggak bisa lulus ujian, nggak bisa mengerjakan ujian. Jadi kita mesti tahu, oh ujian ini untuk kebaikan kita. Kita mesti sabar. Kemudian mencari hikmahnya.
Apa sih hikmahnya? Tadi kita harus sabar, mungkin kita harus kurang komunikasi dengan keluarga, sekarang kesempatannya. Ada orang-orang yang kesusahan karena wabah ini waktunya untuk kita saling bantu. Ya, banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari adanya wabah corona ini. Ya, itu yang nomor satu. Ambil sabar dan bersikap positif, ambil pelajaran dari wabah corona ini. Ya. Baik, terima kasih Pak Haidar. Untuk kreatif, gimana ya supaya nggak bosan? Ya, kalau supaya nggak bosan, mungkin kadang komunikasi dengan temannya bisa pakai itu. Kemudian kita barangkali selama ini punya hobi-hobi yang kita nggak sempat lakukan. Apa hobi melukis, hobi membuat puisi, hobi menulis buku, hobi mendesain, ya, hobi bercocok tanam, hobi memasak. Nah, ini kesempatan kita. Jadi jangan ngomel-ngomel, kita terima dengan sabar, dengan senang, dengan positif. Ya, wah, saya dari dulu kepengen jadi chef, tapi kan nggak sempat karena tiap hari sekolah, terus ada PR, kadang-kadang Sabtu Minggu pergi bersama orang tua. Ini sekarang aku punya banyak waktu, aku mau belajar menjadi chef. Ya, nah kita cari itu hal-hal yang baik di rumah. Komunikasi dengan teman bisa. Sekarang ini juga kita sebenarnya sedang bersekolah tapi secara virtual. Ditambah dengan kita banyak bercengkrama dengan keluarga, saling membantu dengan kakak dan adik, saling membantu dengan orang tua. Biar waktu yang ada kita pakai untuk kita belajar tentang hal-hal yang kita memang ingin mempelajari. Kalau kita, wah, aku nggak punya kesenangan, nah, dicoba misalnya sama ibu memasak atau sama ayah memasak di dapur. Siapa tahu ternyata ketika kita coba memasak, wah, ternyata aku senang memasak. Ternyata aku ingin jadi chef. Kalau ternyata belum cocok, memasak nggak enak. Nah, kita coba lagi. Misalnya membuat desain, belajar software desain. Nah, dengan begitu mudah-mudahan nanti kita akan mendapatkan hal-hal yang bisa menyenangkan kita dalam kesabaran menghadapi ujian ini. Kita manfaatkan dengan baik. Siapa tahu kita akan dapat sesuatu passion yang tadinya kita tidak tahu dan kita bisa tahu karena kita punya banyak waktu mencoba. Kalau yang sudah tahu passionnya apa, hobinya apa, bisa langsung memanfaatkan waktu yang ada untuk terus belajar tentang sesuatu yang menjadi passionnya. Kira-kira gitu ya. Tadi siapa yang nanya tadi? Oh, itu Teacher sendiri ya. Itu pertanyaan kemarin Pak Haidar, kemarin anak-anak, makanya hari ini mereka sepakat mau pakai seragam katanya biar seru, biar seru-seruan. Ya. Baik, Pak Haidar, sepertinya waktunya sudah selesai, tapi anak-anak ingin menunjukkan sesuatu kepada Pak Haidar karena tidak bisa ketemu langsung. Sebelum itu, tolong dicatat anak-anak ya, video-video tadi bagus sekali, kalian bisa tonton di laptop atau tonton di HP. Yang pertama, Anjing dan Bangau, animasi, silahkan ditonton supaya apa yang Pak Haidar sampaikan nanti menjadi lebih jelas. Satu, Anjing dan Bangau. Yang kedua, judulnya Cheerful Giver. Cheerful Giver. Bisa nanti ditulis di cerahan di layar. Cheerful Giver. Yang ketiga adalah apa tadi ya? Giving is better. Giving is better. Itu ada lagunya juga bagus sekali. Betul. Nanti anak-anak sempatkan paling 10 menit menonton 3 video tadi. Insya Allah apa yang kita diskusikan pada pagi ini, ya, bahwa memberi itu menyenangkan, anak-anak menjadi makin paham setelah mendengarkan apa yang Pak Haidar sampaikan dan menonton 3 video tadi. Ya. Baik, kemungkinan nanti 3 videonya akan teacher share di Google Classroom, Pak Haidar. Ya, linknya. Linknya, betul. Jadi mereka bisa melihat langsung video-video itu dengan lebih jelas, dengan volume yang lebih besar. Baik, ini adalah kenang-kenangan, Pak Haidar. Ya, bagus sekali ini. Yang pertama ini dari kelas Abu Hurairah. Mereka membuat sebuah
ucapan terima kasih yang bertuliskan, ini seluruh anggota dari kelas Abu Hurairah, tulisannya thank you Bapak Haidar. Nah, ini dari kelas Screenshot ya. Pak Haidar screenshot nih. screenshot, silakan Pak Haidar. Ini nah, baik. Sudah di screenshot. Nanti kalau tidak fotonya teacher An akan kirim ke Pak Haidar, boleh. Berikutnya ini ada dari kelas Abdurrahman. Mereka menuliskan kindness is contagious. Oh, bagus sekali. Oke, jadi tidak hanya virus yang berbahaya yang contagious ya Pak, tapi kebaikan juga bisa menular. Ya, mari kita tularkan kebaikan, bukan virus. Amin. Berikutnya ini kenang-kenangan dari kelas Hakim Pak Haidar. Beliau menuliskan we sharing because sharing is caring. Ya. Karena begini. Nah, ini adalah kenang-kenangan dari kami. Mohon maaf karena tidak bisa ketemu langsung dengan Pak Haidar dan rasa terima kasih anak-anak kepada Pak Haidar karena ini teacher An akan menuliskan nanti kesimpulan dari pertemuan kali ini di Google Classroom kalian ya Nak, untuk apa saja sih yang tadi disampaikan oleh Pak Haidar mengenai bagaimana membuat hati menjadi puas atau kenyang dengan cara memberikan makan hati itu dengan perbuatan yang baik. Betul demikian ya Pak Haidar? Ya, betul ya. Baik. Dan jangan lupa anak-anak ya, anak-anak bersekolah di Lazuardi, sebuah sekolah yang menyebut dirinya sebagai sekolah compassionate, sekolah yang anak-anaknya memiliki belas kasihan atau welas asih kepada orang-orang yang memiliki kesulitan. Dan karena itu anak-anak di Lazuardi harus terdorong untuk selalu berbagi, membantu orang yang kesulitan, sehingga betul-betul nanti anak-anak lulus dari Lazuardi bisa memiliki sifat compassion. Dan dengan sifat compassion itu bukan saja kita bisa menolong orang, tapi kita menolong diri kita sendiri dengan memberi makan hati kita sehingga hidup kita menjadi bahagia. Kira-kira itu kesimpulannya. Baik, terima kasih. Terima kasih Teacher Sari. Pak Haidar. Terima kasih anak-anak semua ya sudah berbagi sama Pak Haidar. Baik, ini warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa anak-anak kalian semua untuk mengucapkan salam perpisahan kepada Pak Haidar. Assalamualaikum Pak Haidar.